Mengapa orang di sekitarmu bodoh? Panduan praktis menciptakan hubungan yang efektif dengan orang lain. Dr. Syarif Arafah. Bahasan 4. Niatmu atau perilakumu. Kita menghukumi orang lain dari perbuatannya, tetapi memutuskan bagi diri kita sesuai maksudnya. Len Percy. Apakah kamu merasa heran saat orang-orang tidak dapat memahami bahwa dirimu benar? Ini suatu hal yang sangat aneh. Terkadang kita berada di posisi yang benar, tetapi orang-orang tidak paham, bahkan menganggap bahwa kita berada di posisi yang salah. Apa yang terjadi? Contoh, Samia adalah putri dari seseorang. Aku tidak mengerti secara pasti apa yang dimaksud dengan putri dari seseorang itu. Tetapi orang-orang memastikan hal itu. Samia adalah sosok yang istimewa jika kita mengabaikan beberapa hal utama. Bahwa Samia selalu menghindar dari ibunya. Dia selalu menolak menemaninya dalam setiap kunjungan keluarga dan mengelak untuk bepergian ataupun belanja bersama. Pada suatu hari, ibunya sakit keras hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tahukah apa yang dilakukan Samia? Dia tidak mau menengok ibunya. Bahkan untuk menenangkan ibunya lewat telepon saja, dia tidak mau. Bagaimana pandanganmu kini terhadap sosok Samia? Apa keputusanmu kepadanya? Samia adalah wanita durhaka, bukankah begitu? Baiklah, mari kita coba dengarkan alasan Samia. Ibuku tidak menyayangiku. Dia selalu mendahulukan saudariku, selalu berbicara tentangnya seakan-akan putrinya hanya saudariku seorang. Padahal setiap hari aku selalu menemaninya belanja dan memenuhi kebutuhannya. Tapi ia terus mengutamakan saudariku dibandingkan diriku. Aku sudah sering berusaha mendekat kepadanya, tapi tidak pernah berhasil. Oleh karena itu, aku berhenti berbuat sesuatu untuknya. Dia tidak menyukaiku dan tidak membutuhkan diriku. Dalam pandangan Samia, dia adalah korban yang membela diri. Ini yang mendasari perbuatannya. Dapatkah kamu membayangkannya? Keadaan ini ada pada setiap orang yang berperilaku jelek. Mereka percaya sedang melakukan hal yang baik. Masalah ini menciptakan jurang pemisah dalam berkomunikasi. Samia merasa dirinya benar dan heran mengapa orang-orang, termasuk dirimu, menganggap dirinya salah. Tahukah kamu, orang salah tidak merasa diri mereka salah, dan mereka memiliki dalih yang kuat untuk meyakinkan bahwa mereka berbuat sesuai nilai yang berlaku. Seorang lelaki yang menghabiskan 10 tahun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, dialah lelaki sejati. Julius Robert Oppenheimer. Penemu bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki sedang berbicara tentang dirinya. Mari kita renungkan hal ini. Seorang pembunuh, jangan menganggap mereka melihat dirinya sebagai orang yang jahat dan kejam. Kutegaskan kepadamu, mereka bisa saja memiliki dalih yang menenangkan diri mereka bahwa mereka adalah korban yang tak bersalah, sehingga mau tidak mau
harus melakukan hal tersebut. Apakah dengan ini kamu berpendapat hakim harus membebaskan mereka karena berkeyakinan mereka tidak bersalah? Kita bayangkan bersama jika hal itu terjadi. Apa kamu rela membebaskan pembunuh orang tuamu? Semoga tidak terjadi, sebab mereka tidak berniat jahat. Tindakan dan perbuatan adalah hal yang tampak oleh manusia. Hal tersebut menjadi dasar mereka menghukumi kita, dan hal itu pula yang menentukan akibat yang kita dapatkan. Hukum atau kaidah umum memutuskan bahwa melakukan suatu kejahatan tidak dapat dibenarkan, meskipun dengan niatan baik ataupun dengan alasan penjahat tersebut memiliki hati seputih awan. Lahiriahnya saja yang ganas seperti binatang buas. Perbuatanlah patokannya, bukan niatnya. Jangan beranggapan orang harus memuliakanmu sebab hatimu tulus dan pribadimu bersih. Namun, coba teliti bagaimana perilakumu, perhatikan tingkah laku dan perbuatanmu. Lihat dirimu dari luar agar memahami bagaimana orang melihatmu. Contoh, apakah kamu ingat kesan pertama saat mendengar suaramu yang direkam dalam kaset? Pasti kamu akan merasa bahwa suaramu lebih aneh dari yang kamu bayangkan. Bukankah begitu? Kamu tahu mengapa hal itu terjadi? Sebabnya, kita tidak terbiasa mengamati diri kita dari luar. Seringnya hanya melihat diri kita dari dalam. Kamu menganggap bahwa suaramu indah, tetapi saat mendengar suaramu dari luar, kamu mendapati kenyataan yang agak sedikit berbeda. Kecuali jika kamu adalah Abdul Al-Halim Hafidz tentunya. Ini juga terjadi ketika kamu melihat dari luar dirimu ketika marah, berdebat dan berinteraksi dengan dasar emosi. Percayalah, nanti dirimu akan mengerti bahwa orang-orang memandangmu dari luar tidak seperti kamu melihat dirimu sendiri dari dalam. Orang-orang akan menghukumi dirimu berdasarkan perilaku yang tampak, yang terkadang tidak dapat kamu lihat jelas dari dalam. Di sini kita tidak sedang membahas niatan baikmu, yang sudah pasti baik. Akan tetapi, orang-orang tidak dapat melihat hatimu yang bersih. Oleh karena itu, usahakanlah tampilan lahirmu juga bersih, agar orang dapat melihatnya. Perhatikan tingkah lakumu. Itu adalah wajah aslimu di hadapan dunia. Pada bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa salah satu unsur penting dalam berkomunikasi adalah pemahaman bahwa orang lain selalu berkeyakinan berada di posisi yang benar. Oleh karena itu, usahakan untuk memulai berbicara dengan dasar pemahaman tersebut. Orang-orang memandang dirimu berdasarkan perilaku, akan tetapi dirimu tidak sesederhana itu, sebab engkau membaca buku ini. Sebab itu, berusahalah untuk menyelidiki maksud tersembunyi mereka dan temukan niat baik yang menggerakkan mereka. Pendapatku benar meskipun bisa salah, dan pendapat orang lain salah meskipun bisa saja benar. Imam Asy-Syafi'i.